Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku dan saudaraku dimanapun berada, saya Aswiluddin Rambe dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Jika ada khilaf dan salah, ucapan, sikap maupun perbuatan, sengaja atau tidak sengaja, secara pribadi dan keluarga, mohon izin dan dimaafkan. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan 1444 Hijriah ini membawa ampunan, membawa keberkahan buat hidup kita, sehingga ke depan kita akan lebih baik dari hari-hari yang sudah kita lalui. Sahabat dan saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tujuan akhir dari Ramadan itu membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa. Tetapi harus kita pahami bahwa seseorang itu menjadi bertakwa dengan datangnya bulan Ramadan tidak hanya terukur sejauh mana dia melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan, setekun apa dia melakukan sholat sunat, tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Tetapi lebih lagi, orang yang bertakwa itu akan terlihat bagaimana nanti dia setelah Ramadan berakhir. Kalau pada bulan suci Ramadan kita puasa, kita qiyamul lail, sholat sunat, tadarus Al-Quran, berbagi rezeki, memberi bukaan kepada orang yang puasa, itu biasa. Tetapi apakah qiyamul lail kita tetap berlanjut setelah Ramadan berakhir? Apakah tadarus Al-Quran kita berkesinambungan? Ataukah sedekah, infak kita tetap kita keluarkan setelah bulan Ramadan? Disinilah sebenarnya akan terlihat siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak. Saudaraku dan sahabatku dimanapun berada, maka Ramadan ini sarana buat kita untuk memperbaiki diri, sarana untuk belajar agar setelah Ramadan berakhir kita semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diinginkan ayat Allah yang mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Dan ketakwaan itu akan terlihat bagaimana kehidupan kita setelah Ramadan berakhir. Sahabatku dan saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, bersegeralah kepada ampunan Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan menyadari khilaf dan salah yang pernah kita lakukan, menyesalinya, lalu berusaha memperbaikinya. Apakah itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan orang yang mendapatkan ampunan Allah, merekalah yang berhak untuk masuk ke dalam surga Allah. Surga Allah meliputi luasnya langit dan bumi. Lalu untuk siapa surga itu? Allah katakan u'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabatku dan saudaraku yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, siapa yang digolongkan oleh Allah orang yang bertakwa?
Di ayat yang berikutnya Allah katakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yaitu orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan sebagian rezekinya, baik ketika dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dia dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dia dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Keadaan tidak akan pernah menghalanginya untuk berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Sahabatku dan saudaraku, sadarilah, seberapa banyak pun yang kita punya hari ini, semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya membawa kain putih dan papan penutup yang lahat. Dari kekayaan dan kemewahan yang kita punya, sesungguhnya milik kita yang hakiki adalah apa yang pernah kita belanjakan di jalan Allah. Pernahkah kita berinfak? Pernah kita bersedekah? Benarkah kita sudah mengeluarkan zakat? Maka itulah sesungguhnya nanti yang menjadi bekal kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari itu nanti tidak akan pernah bisa menolong harta dan anak yang kita miliki. Semuanya akan kita lepas dan kita akan berada di dalam kesendirian untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita miliki, apa yang pernah kita lakukan, dan apa yang pernah kita dapatkan. Sahabatku dan saudaraku, berbekallah dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa itu kata Allah, wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang mampu mengendalikan emosi. Tentu keadaan, situasi selalu mempengaruhi emosional kita. Tetapi bagi orang yang bertakwa, dia akan tetap berusaha mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya, sehingga kita tetap bisa berbuat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Sahabatku dan saudaraku, di penghujung Ramadan ini, mari kita membuka hati kita untuk bisa memaafkan setiap orang yang pernah bersalah kepada kita, untuk memaafkan orang yang pernah melukai hati kita, untuk orang yang pernah menggores perasaan kita. Karena sesungguhnya dalam hidup ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita sendiri pun tanpa kita sadari, tentu mungkin ada ucapan kita yang melukai hati orang. Ada sikap dan perbuatan kita yang menggores perasaan orang. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemaafan orang, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita. Baik dia datang meminta maaf atau tidak datang minta maaf, maafkan. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka nanti malam ketika Ramadan ini menjelang berakhir, sebelum takbir dikumandangkan, mari sama-sama kita membuka hati kita. Niatkan, ya Allah, semua orang yang pernah melukai hatiku, semua orang yang pernah menggores perasaanku, semua orang yang pernah bersalah kepadaku, sengaja atau tidak sengaja, mereka meminta maaf atau tidak meminta maaf, kuizinkan dan kumaafkan ya Allah. Ampuni aku dan ampuni mereka. InsyaAllah dengan ketulusan dan kelapangan hati kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membuka pintu kebaikan untuk kita. Sahabatku dan saudaraku, akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jika ada khilaf dan salah yang pernah terlakukan, sengaja atau tidak sengaja, mohon izin dan dimaafkan. Wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.